everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di hari Minggu ini tuh agak sedikit berbeda sih kalau biasanya diisi sama Skincare 101. Hari ini gue bakal menjelaskan tentang parfum atau bisa dibilang juga Perfume 101. Kenapa bahas parfum di hari Minggu ini? Karena emang cukup banyak juga sih orang-orang yang request di videonya Cinopai sama Kak Hani kemarin. Dan di beberapa komen video-video lainnya juga banyak juga yang sempat request, "Kak, bahas dong tentang parfum." Nah, kalau kalian pengen tahu apa aja yang bakal gue bahas hari ini, keep on watching. Oke, di video kali ini sebenarnya gue akan cuman bahas dari basicnya dulu sih. Jadi kalian bisa tahu dari awal wewangian itu tuh ada apa aja dan berbagai macam detailnya. Sebenarnya apa sih fragrance atau wewangian itu? Wewangian itu tuh berasal dari bahasa Latin, dari per dan fumum yang artinya melalui asap gitu. Jadi dari zaman dulu sebenarnya wewangian tuh udah ada gitu. Cuman memang berbeda dari kalau sekarang tuh bentuk botol-botol udah cantik. Kalau zaman dulu biasanya cuman di vial-vial kecil yang berwarna gelap gitu. Nah, wewangian itu tuh biasanya dipakai sama kita tuh untuk melapisi aroma tubuh asli kita supaya jadi lebih wangi pas kecium sama orang lain atau membuat mood kita jadi lebih senang, terus udah gitu menampilkan mood yang berbeda dari parfum-parfum yang wanginya berbeda gitu. Fragrance atau wewangian itu tuh punya hubungan erat sama memori dan emosi gitu, atau bisa dibilang olfactory memory. Kenapa bisa berhubungan erat dengan memori? Karena aromanya itu akan masuk lewat hidung, terus udah gitu jalan terus sampai ke otak bagian belakang di mana terdapat hipokampus dan amigdala. Nah, kedua area tersebut atau kedua bagian otak tersebut itu tuh yang memiliki efek terhadap emosi dan juga memori kita. Makanya kalau kalian pertama kali pergi sama pacar pakai parfum apa, ntar berapa lama kemudian pas pakai parfum itu lagi tuh keinget sama memori-memori tertentu atau keinget sama kejadian-kejadian tertentu. Nah, terus gimana sih cara bikin wangian itu bisa jadi secantik ini gitu? Wanginya juga unik-unik, beda dari satu dan lainnya. Para perfumer atau misalkan yang biasa disebut dengan nose dari setiap brand atau dari setiap produsen parfum itu melewati langkah-langkah yang cukup panjang sih sebenarnya, mulai dari collection atau mengumpulkan ingredients yang diperlukan untuk dijadikan satu formula parfum. Collection itu juga bisa membutuhkan waktu yang cukup lama karena biasanya ingredientsnya kan nggak cuman dari satu negara aja, bisa dari beragam penjuru dunia gitu. Setelah dari collection masuk ke proses extraction untuk mendapatkan fragrance oil dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tadi. Setelah itu nose atau perfumer itu melakukan blending. Blending itu mencampurkan fragrance oil dengan alkohol atau air. Setelah itu ada juga satu proses yang namanya aging. Biasanya fragrance yang udah di blending sama perfumer didiamkan selama berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Itu tuh untuk menemukan satu aroma yang memang mereka inginkan gitu. Proses aging itu tidak dilakukan oleh semua produsen parfum. Kenapa? Karena biasanya kalau ngelewatin proses aging, si harga fragrance itu tuh menjadi jauh lebih mahal. Nah, itu biasanya salah satu faktor yang menyebabkan kenapa ada satu fragrance yang mahal, tapi kenapa juga ada satu fragrance yang kayaknya harganya emang affordable. Nah, terus jenis-jenis wewangian tuh ada apa aja sih? Mungkin kalian juga udah tahu ada yang namanya parfum, ada yang namanya cologne, ada yang namanya juga eau de toilette gitu kan. Nah, itu tuh biasanya perbedaan itu berdasarkan kandungan dari fragrant oilnya atau essential oil yang terdapat di dalam wewangian tersebut. Kita mulai dulu dari yang paling ringan kali ya. Yang pertama itu adalah eau fraiche. Nah, itu si kandungan fragrant oilnya sekitar 1-3%. Sisanya adalah alkohol atau campuran dengan air. Yang kedua adalah eau de cologne. Nah, eau de cologne ini biasanya mengandung 2-4% fragrant oil di dalamnya. Yang ketiga ada eau de toilette. Itu kandungan fragrant oil itu biasanya 5-15%. Tapi kebanyakan produsen wewangian itu mengambil presentasi yang paling rendah sih gitu, sekitar 5% atau di atas itu sedikit. Lalu selanjutnya ada eau de parfum. Nah, eau de parfum itu biasanya dia mengandung fragrant oil sekitar 15-20%. Dan itu aromanya emang lebih kuat gitu dibandingin 3 fragrant yang sebelumnya aku sebutin. Terus yang berikutnya ada parfum. Nah, parfum itu fragrant oil itu bisa lebih dari 20% dan memang kemampuan bertahannya di kulit kita bisa menjadi lebih lama. Terus ada juga yang terakhir itu solid perfume. Kalau misalnya kalian suka lihat wewangian yang
bentuknya kayak sabun batangan kali ya. Nah itu tuh biasanya mengandung fragrant oil yang lebih rendah justru dibandingin eau de toilette atau eau de cologne. Kenapa? Dia dicampur dengan ingredients yang mengandung high fat di dalamnya gitu. Hasilnya jadi lebih solid, terus menguapnya jadi lebih lama, dan aromanya itu nggak terlalu strong seperti kalian menggunakan wangian lainnya. Jadi kalau misalkannya solid perfume ini gue rasa cocok kalau misalnya kalian nggak suka wangian yang terlalu nyentrong atau terlalu kencang gitu baunya. Nah terus si komposisi fragrant oil yang terdapat di wangian yang berbeda yang tadi gue sebutin itu juga berpengaruh terhadap ketahanannya di kulit kita gitu. Kalau misalkan yang Eau Fraiche itu biasanya dia tahan cuman sekitar 1 jam. Nah, kalau misalnya eau de cologne dia tahan bisa sampai 2 jam. Sedangkan kalau eau de toilette tuh dia bisa tahan 3 sampai 5 jam. Kalau eau de parfum atau EDP biasanya dia bisa tahan 5 sampai 8 jam. Nah, yang paling tahan lama di antara semuanya tentunya adalah parfum. Nah, itu sebenarnya bisa bertahan sampai 24 jam. Bahkan kalau misalnya kita pakai pagi, terus udah gitu baju kita copot segala macam, besok pagi tuh masih nempel banget di baju kita gitu. Tapi kekurangannya, bukan kekurangannya sih, mungkin karena semua proses yang rumit, terus udah gitu si fragrant oilnya juga punya kandungan yang sangat besar di dalam parfum, jadi memang harganya menjadi lebih mahal. Nah, fragrance atau wewangian juga punya siklus nih. Kalau misalkan kalian pertama kali nyemprotin sebuah fragrance gitu ke kulit, pertama wanginya mungkin akan fresh gitu, tapi lama-kelamaan kok wanginya jadi lebih woody atau lebih hangat gitu wanginya. Nah, itu tuh karena fragrance itu memiliki lapisan-lapisan aroma yang memang molekulnya berbeda-beda gitu. Jadi ada molekul yang ringan yang memang lebih gampang menguap dan itu biasa ditemui pas kita pertama kali semprot, sampai molekul yang paling berat itu biasanya menjadi base untuk setiap fragrance yang kalian coba. Nah, layering aroma dengan molekul yang berbeda-beda seperti yang tadi gue sebutin itu disebut juga dengan fragrance pyramid gitu, seperti piramida gitu. Nah, itu tuh terbagi atas 3 biasanya. Yang pertama ada top notes, yang kedua wangi kedua yang bakal kalian cium seiring dengan waktu itu adalah middle notes atau heart notes. Yang terakhir adalah base notes. Nah, kita bedah satu-satu kali ya. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya top notes. Kalau misalnya kalian itu biasanya yang kalian semprot pertama, wangi yang pertama kali kecium itu disebutnya dengan top note. Biasanya yang perfumer pakai untuk digunakan dalam top notes itu adalah wangi-wangi yang segar, kayak misalnya citrus, greenery, atau misalkan wangi-wangi yang oceanic. Kalau citrusy itu biasanya kayak lemon, kayak mandarin, terus kalau greeny itu kayak peppermint, basil. Terus kalau misalkan yang oceanic tuh wanginya sebenarnya agak susah untuk dideskripsikan, kecuali gue bilangnya kayak mengingatkan kita akan wangi laut sih gitu. Nah, karena top notes itu adalah wangi yang pertama kali bakal kalian cium, jadi otomatis dia punya molekul yang paling ringan, dan itu juga yang menyebabkan dia punya lifespan yang pendek gitu. Begitu disemprotin mungkin sekitar 10-15 menit wangi itu akan lebih mudah menguap dibandingin aroma-aroma dari heart note ataupun base note. Terus layer yang kedua disebut juga dengan middle notes atau heart notes. Itu biasanya wangi atau aroma-aroma campuran aroma yang memberikan karakter pada fragrance yang kalian pilih. Biasanya dia punya molekul yang memang lebih berat dibandingin top notes. Terus pada awalnya tuh sebenarnya dia akan berbaur wanginya dengan top notes. Top notes itu kan akan hilang sekitar 10-15 menit. Nah, setelah jangka waktu itu molekulnya berpisah, terus si middle notes ini akan memberikan aroma yang berbeda dibandingin pertama kali kalian semprot. Biasanya aroma middle notes ini tuh bakal kecium sekitar 10-15 menit setelah pemakaian. Setelah 15 atau 10 menit tercium, wanginya tuh bakal bertahan sekitar 3 jam lah di kulit kita. Nah, biasanya perfumer itu pakai beberapa golongan aroma gitu untuk dijadikan middle note. Seperti misalnya floral, terus ada juga yang biasa pakai yang fruity atau buah-buahan, sama ada juga yang pakai wangian yang lebih spicy. Mungkin beberapa wangi yang familiar kali buat kalian tuh kayak misalkannya floral tuh ada yang pakai rose, ada yang pakai jasmine, ada yang pakai gardenia. Kalau misalkannya fruity apple, strawberry, atau mungkin ada yang pakai pear juga gitu. Nah, kalau buat aroma-aroma yang lebih spicy biasanya perfumer itu pakai cinnamon, ada juga yang pakai cengkeh, sama ada yang pakai pepper. Terus di bagian paling dasar dari fragrance pyramid itu ada yang namanya base notes. Nah, si base notes ini tuh biasanya punya molekul yang jauh lebih berat dibandingin middle dan top note. Aroma base notes ini tuh biasanya dipakai untuk menyeimbangkan aroma dari fragrance yang kita pakai gitu. Biasanya aroma-aroma dari base notes itu baru bakal kecium
setelah 30 menit pemakaian di kulit. Tapi justru si base note ini yang akan bertahan cukup lama sampai pada akhirnya wanginya tuh hilang gitu. Jadi karena dia bertahan bisa sangat lama di kulit kita, makanya si base note ini tuh bisa disebut sebagai fondasi dari wewangian kita. Biasanya perfumer itu menggunakan beberapa kelompok wewangian juga sama kayak top notes dan juga middle notes gitu, karena mereka punya molekul yang berat. Biasanya mereka pakai yang gourmand, mudah-mudahan gue ngomongnya bener, atau wewangian yang biasa diasosiasikan dengan wangi-wangi dessert gitu, kayak misalkan coklat, vanilla, brown sugar, terus karamel juga gitu kan. Terus selain itu ada juga biasanya yang pakai aroma-aroma woody gitu, kayak cedarwood, sandalwood, patchouli. Patchouli itu by the way banyak banget dipakai dan itu berasal dari Indonesia. Nah terus golongan aroma terakhir yang biasa sering banget dipakai untuk dijadiin base notes itu adalah musk. Nah biasanya musk ini punya wangi yang powdery gitu, atau biasanya kalau misalkan kalian pernah nyoba parfum di body shop, white musk, nah kurang lebih wanginya seperti itu. Nah kalau zaman dulu tuh white musk tuh diambil dari ekstraksi kelenjar rusa jantan gitu. Kenapa? Karena aroma yang ditimbulkan dari kelenjar rusa jantan itu biasanya bisa menarik perhatian lawan jenisnya gitu, makanya dipakai di dalam wangian. Tapi sekarang tuh udah mulai banyak yang pakai synthetic musk, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian ngelihat ada base notes-nya musk. Cari tahu dulu, siapa tahu itu memang memakai synthetic musk. Gimana sih cara milih fragrance atau wangian yang pas buat kalian gitu, yang kalian suka gitu? Kalau menurut gue tetaplah harus datang ke tokonya gitu. Kenapa? Karena menurut gue wewangian itu merupakan sebuah experience yang emang kalian harus tahu itu tuh suka apa enggak. Dan itu juga ada hubungannya dengan body chemistry, nanti akan gue ceritakan juga sih sebenarnya. Nah biasanya kalau kalian datang ke toko parfum tuh BA-nya tuh suka nawarin wewangian terus disemprotin dulu tuh ke blotter paper atau misalnya kayak kertas-kertas bertuliskan brand parfumnya gitu. Nah sebenarnya menurut gue nggak apa-apa sih kalau kalian membeli berdasarkan wangi yang tercium di blotter paper itu gitu. Tapi ada baiknya kalau kalian nyobain langsung di kulit. Kenapa? Karena seperti gue bilang tadi ada siklus wangian gitu yang nanti terjadi pas kita pakai fragrance. Jadi baiknya begitu disemprotin, tinggalin dulu tokonya, jalan-jalan sekitar 30-40 menit, terus cium lagi apakah wanginya masih kalian suka atau enggak, lalu baru balik lagi ke tokonya untuk beli. Tips berikutnya, gimana cara bikin fragrance tahan lama di kulit kita atau di badan? Oke, pertama kulit kalian pastiin udah lembab dulu gitu. Jadi fragrance-nya itu bisa stay lebih lama di kulit. Kalau misalkan kulit kalian kering, justru fragrance itu bakal lebih cepat nguapnya. Caranya bisa pakai body lotion yang memang nggak ada wanginya sih. Kalau misalkan gue agak kurang suka mencampur body lotion yang ada fragrance-nya dengan parfum gue yang ntar gue bakal pakai gitu. Biasanya gue pakai Aveeno, dia tuh nggak punya wangi yang terlalu signifikan, bahkan menurut gue cenderung netral, atau Cetaphil. Itu bisa dipakai dengan aman kalau mau layering fragrance di atas body lotion. Tapi kalau kalian suka sama body lotion yang wangi, saran gue adalah pilih wangi yang sama dengan fragrance yang bakal lo gunakan. Kalau misalkan kalian nggak mau beli satu rangkaian, misalnya parfum ini terus ada lotionnya segala macam karena misalkan terlalu mahal, kalian bisa cari kira-kira notes yang cocok sama fragrance yang akan kalian gunakan tuh seperti apa. Kalau misalkan fragrance-nya floral, coba cari lotion yang memang wanginya agak sedikit-sedikit floral. Tapi ada juga satu cara lagi yang bisa bikin wangian itu tahan lama di kulit. Misalnya taruh di pergelangan tangan. Nah di bagian pergelangan tangan itu bisa dipakein dulu petroleum jelly atau kayak misalnya Lucas Papau atau Vaseline, dipakein dulu baru disemprotin. Itu bisa membuat wangi parfum itu tahan lama. Terus perhatiin juga area-area kalian nyemprotin fragrance itu di mana. Biasanya di daerah-daerah yang dilewati sama urat nadi gitu. Kayak misalkannya di bagian pergelangan tangan, itu kan kelihatan nih urat-urat nadinya. Nah ini tuh memperlihatkan bahwa memang aliran darah itu paling deket dengan lapisan kulit teratas kita. Jadi area tersebut tuh menjadi lebih hangat. Nah di saat fragrance disemprotkan di area yang lebih hangat, molekul-molekul yang terdapat di dalam formulanya itu bakal menyebar dengan lebih sempurna, terus wanginya bakal lebih kecium dengan baik dan membuatnya menjadi lebih tahan lama. Kalau gue biasanya pakai fragrance itu di dalam siku, bagian dalam siku sini.
Jadi kalau tangannya gerak-gerak, wanginya akan menyebar kemana-mana. Di sini satu semprot doang, terus gue tap gini, terus gue taruh di sini. Area berikutnya yang menurut gue hangat di bagian tubuh itu tuh di dada sama di bagian perut. Tapi ada juga orang yang suka nyemprotin di bagian belakang lutut. Sebenarnya gue juga pernah nyobain sih, tapi gue nggak merasakan ada efek-efek semriwingnya juga. Jadi daripada gue buang-buang fragrance gue, mendingan gue stop aja pemakaian di daerah situ. Terus trik yang berikutnya, bisa juga disemprotin ke rambut, tapi jangan disemprotin langsung, jangan disemprotin begini gitu, sedekat ini tuh nggak boleh, karena biasanya akan bikin kulit kepala kita menjadi lebih kering, karena kan fragrance itu mengandung alkohol. Triknya adalah bisa disemprotin ke tangan, terus dipuk-puk gini, baru diolesin ke rambut, digini-gini disisirin pakai rambut. Atau cara yang kedua, disemprotin ke sisir, diemin bentar, baru disisirin ke rambut. Trik yang ketiga, bisa juga dengan teknik clouding. Teknik clouding itu disemprotin ke atas kepala, jadi nyemprotinnya itu gini ke atas, terus diem aja, jadi molekul-molekulnya itu turun dengan perlahan, jadi nggak langsung kena ke kulit kepala kita gitu. Terus ada juga orang yang nggak nyemprotinnya ke atas, tapi nyemprotinnya ke depan sama ke belakang, jadi kita jalan. Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau gue lebih seringnya tuh disemprotinnya ke atas kalau emang pengen rambut gue lebih wangi. Nah, ini sebenarnya ada satu poin yang menurut gue sering banget menjadi kebiasaan orang gitu. Di saat pakai parfum atau pakai fragrance, orang tuh sering banget semprot gesek, semua digesek-gesek gitu. Nah, itu tuh justru bakal membuat wangi fragrance kalian itu menjadi lebih nggak tahan lama, karena pas digesek molekulnya itu akan terpecah, terus membuat aromanya tuh jadi berbeda gitu dari yang seharusnya ditimbulkan dari wangian tersebut gitu. Si fragrance itu kan punya lifespan, jadi ada alurnya gitu, wanginya dia akan berjalan ke top notes dulu, middle notes, sampai akhirnya dia berakhir di base notes. Jadi biarkanlah siklus fragrance itu berjalan secara alami, jadi jangan digesek-gesek sampai molekulnya berubah. Terus yang terakhir, kalau misalkan kalian memilih untuk pakai eau de parfum atau parfum, itu kan wanginya sebenarnya udah cukup strong. Terus kalian taruh lagi di titik-titik nadi. Saran gue kalau kalian lagi pakai parfum yang wanginya strong atau misalkannya jenisnya strong, jangan terlalu banyak disemprotin karena bikin pusing orang-orang di sekeliling nantinya. Tadi udah gue ceritain tentang tips sebenarnya mempertahankan wangi fragrance. Nah, kalau kalian nyemprotin fragrance yang ternyata wanginya nggak gue suka nih gitu, gimana sih cara ngilanginnya? Pertama, gue bisa kasih trik untuk olesin dulu olive oil di atas. Misalnya semprotin di sini, terus lu nggak suka banget sama wanginya. Nah, olesin si olive oil di sini, diemin sekitar 10 menit, terus diusap pakai kapas. Abis itu dicuci pakai air hangat. Nah, kalau wanginya masih nempel banget, kalian bisa kompres sama alkohol sekitar 10 menitan. Gue sekarang mau bahas tentang hubungannya body chemistry dengan wewangian yang kalian gunakan. Pernah nggak sih ngerasain kalau parfum yang gue pakai kok nggak tahan lama ya? Padahal sebenarnya dia misalnya eau de parfum gitu, harusnya tahan kan bisa sampai 8 jam gitu kan. Tapi ternyata ini 1-2 jam udah wear off. Ternyata itu ada hubungannya dengan aroma badan kita secara natural gitu. Biasanya para perfumers itu bilangnya your skin throws off the fragrance gitu. Jadi ada aroma tertentu dari tubuh kita yang memang nggak cocok sama molekul-molekul parfum yang kalian pakai gitu. Dan itu biasanya berpengaruh dari makanan yang kita konsumsi sehingga membuat kulit kita tuh kayak akan asam gitu. Itu tuh bisa diatasi dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan alkalin gitu. Selain itu, konsumsi obat-obatan, terus diet tertentu, terus udah gitu stres, itu juga bisa mempengaruhi keasaman pada kulit kita, sehingga mempengaruhi body chemistry kita. Terus pilihan makanan juga sebenarnya bisa mempengaruhi pemilihan fragrance sih sebenarnya. Kalau kalian banyak makan makanan yang spicy gitu, atau banyak rempah-rempahnya, kayaknya sih fragrance dengan aroma yang citrusy atau yang light gitu nggak akan nempel dengan baik di kulit kalian gitu. Terus belum lagi kalau misalnya kayak perempuan, kita tuh kan biasanya suka PMS atau lagi datang bulan gitu. Itu juga bisa mempengaruhi pilihan fragrance gitu. Kenapa? Karena biasanya pada periode itu ada perubahan dalam tubuh kita gitu, perubahan hormon, itu juga bisa mempengaruhi body chemistry. Hal yang biasanya gue rasakan kalau lagi PMS atau lagi datang bulan itu, gue akan sangat menolak wangi-wangian yang manis, wangi-wangian yang terlalu heavy. Gue akan enak banget itu nyium fragrance yang biasanya gue pakai dan gue suka. Tapi begitu pas lagi PMS atau lagi datang bulan, gue sama sekali nggak suka wangi itu. Jadi memang ada hormon yang mempengaruhi body chemistry kita, jadi bisa membuat parfum itu sebenarnya tahan lama atau enggak, cocok apa enggak sih sebenarnya di kulit kita. Dan menurut gue si body chemistry ini tuh itu juga yang menyebabkan satu fragrance bisa tercium berbeda di setiap orang. Jadi memang aroma yang ditimbulkan itu akan
tergantung dari body chemistry orang tersebut dengan fragrance yang dipilih. Trik yang gak kalah pentingnya adalah cara menyimpan wewangian kalian itu seperti apa sih gitu. Karena kalau gue perhatiin dari semua fragrance yang gue punya, itu tuh nggak ada yang namanya expired date. Beda sama makeup, beda sama skincare juga gitu, yang biasanya mungkin ada expired date tahun berapa, tanggal berapa gitu. Kalau fragrance tuh nggak ada. Tapi dari yang gue baca-baca, memang fragrance itu memiliki expired date setelah dibuka, setelah disemprotkan itu sekitar 2 tahun lah gitu, untuk wanginya bertahan seperti awal kita pakai gitu. Tapi lama-kelamaan wanginya akan sedikit berubah dan ketahanannya juga akan semakin menurun gitu. Nah terus gimana sih caranya supaya wanginya tuh lebih konsisten walaupun kita simpan dengan jangka waktu lama? Selama 2 tahun gue pengen nyimpen tapi wanginya nggak pengen berubah terlalu banyak gitu. Kita taruh di tempat yang gelap, di dalam lemari, tempatnya juga harus dingin, jangan sampai panas. Dan gue juga tidak menyarankan naruh di mobil, karena gue juga sering menemukan teman-teman gue naruh parfum di mobil. Itu akan membuat molekulnya berubah, wanginya juga berubah, terus udah gitu jadi nggak tahan lama pas kita pakai. Udah gitu, gue juga tidak menyarankan ditaruh di kamar mandi gitu, karena sama seperti skincare, kalau ditaruh di kamar mandi tuh kan suhu kamar mandi tuh kan akan naik turun terus tuh. Apalagi kalau kalian suka mandi pakai air hangat gitu kan. Gue tidak menyarankan parfum-parfum kesayangan kalian ditaruh di kamar mandi. Kalau gue sih selalu masukin ke dusnya lagi biar si parfum-parfum gue itu nggak kena direct sunlight. Terus salah satu trik lainnya yang biasa gue pakai, mungkin agak lebay sih, tapi karena gue punya fragrance yang emang limited edition, terus udah gitu nggak keluar lagi, jadi gue sayang-sayang banget pakainya, adalah gue masukin ke lemari es. Kalau buat gue tuh selain emang pas disemprotin jadi lebih segar, menurut gue wanginya tuh jadi lebih stabil sih walaupun disimpan cukup lama. Nah tapi ada satu kasus yang bukan kasus sih sebenarnya, ada satu kejadian yang emang gue alami sendiri gitu. Ini salah satu contoh fragrance yang memang dia berubah. Pertama kali gue beli warnanya ungu cairannya, sampai ini udah masuk mungkin ini tahun ke-3 mungkin ini gue simpen. Gue simpannya masih di dalam box, terus gue simpen di lemari juga di tempat yang dingin, tapi dia tetap berubah warnanya gitu. Jadi memang ada lifespan-nya juga gitu si fragrance yang kalian punya. Jadi jangan sampai heran kalau misalkannya parfum kalian berubah warna terus berubah wanginya juga. Selama itu nggak bikin iritasi di kulit, gue rasa sih kayaknya nggak masalah sih kalau kalian tetap masih mau pakai. Cuma walaupun gue sebenarnya sayang banget sama parfum gue yang ini gitu, karena punya memori-memori menyenangkan, akhirnya gue sayang gitu sampai akhirnya ya jadi berubah warna deh gitu. Jadi wanginya nggak begitu sama kayak pertama kali gue coba. Saran gue sebaik mungkin dipakailah selama 2 tahun itu. Nah, ini kan si fragrance ini dari tadi tuh mejeng doang nih di sini. Gue tuh pengen menjelaskan kalau memang ada berbagai macam tipe gitu kan, seperti yang tadi gue bilang, mulai dari eau fraiche sampai parfum gitu. Sayangnya kalau parfum gue nggak punya, karena sebenarnya gue sempat punya sih, tapi cuman vial kecil banget dan itu dikasih. Itu memang gue akuin wanginya dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi besoknya itu pas gue cium di baju gue tuh kayak masih nempel. Bahkan di tangan gue setelah mandi pun itu masih nempel. Kalau yang jenisnya parfum ya. Oke, gue akan memperkenalkan dari eau fraiche, atau di sini sih sebenarnya nggak disebut eau fraiche, disebut body mist gitu. Jadi ini memang punya ketahanan yang nggak terlalu panjang. Jadi bisa kalian aplikasiin tiap 2 jam sekali, 1 jam sekali gitu untuk bikin seger badan gitu. Ini dari Wardah Sensation Peaceful Body Mist Harmonious Atmosphere. Terus kalau eau de toilette ada yang versi affordable-nya, Marina Glam Perfection Eau de Toilette. Nah ini tuh dia versi yang lebih affordable gitu. Kalau misalnya kalian nyari, kayaknya parfum semuanya mahal deh gitu, pengen nyari affordable, bisa cek. Ada juga kok gitu, maksudnya eau de toilette ataupun body mist yang memang affordable gitu. Eau de toilette yang lainnya adalah dari Chanel Paris de Ville, yang ini yang gue punya. Dia wanginya cukup tahan lama sih di kulit gue, tapi memang pas teman gue nyobain justru dia nggak tahan lama. Nah itu dia mungkin yang disebut dengan body chemistry-nya juga berlaku gitu, karena dari satu orang ke orang lain mungkin ketahanannya akan berbeda-beda. Terus tadi agak kelewatan, harusnya masuk dulu ke eau de cologne, itu dari Jo Malone. Menurut gue walaupun cologne tapi dia wanginya cukup tahan lama sih di gue, bisa sampai 3-5 jam juga kayaknya masih masuk gitu di kulit gue. Terus yang terakhir ada eau de perfume, ini adalah Clinique, ada Diptyque sama ada Lancome. Ketiganya ini punya wangi yang emang lebih tahan lama sih di kulit gue. Jadi kalau kalian suka males untuk semprot-semprot ulang, better pilih eau de perfume yang memang tahan lama di kulit. Nah, buat yang nonton video gue tanpa skip club, gue mau kasih tahu kalau sekarang ada giveaway berupa parfum. Caranya gampang banget.
banget. Kalian cuman perlu review fragrance favorit kalian. Jenisnya mau apa aja juga boleh. Mau EDT, EDP, mau body mist juga boleh banget. Kalian bisa review di FD Apps ataupun di website kita. Terus jangan lupa juga untuk kasih hashtag FD Fragrance 101. Buat kalian yang udah review, jangan lupa juga untuk nulis di kolom komen user ID kalian. Nanti kita bakal pilih pemenangnya 3 orang dan akan mendapatkan parfum dari Female Daily. Jangan lupa juga buat subscribe, terus udah gitu like videonya, dan juga jangan lupa klik lonceng di atas. Terus jangan lupa juga buat komen di bawah kira-kira pembahasan Fragrance 101 lainnya kalian pengen apa sih yang dibahas sama tim FD. Oke, thank you so much for watching dan see you di video berikutnya. Bye bye.